Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Allah masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan, dan tentu saja nikmat yang paling besar adalah nikmat kita dijadikannya sebagai muslim, yang Allah perintahkan agar nikmat ini senantiasa kita jaga sampai kita meninggal sekalipun. Sebagaimana firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati melainkan mati sebagai seorang muslim. Salat dan salam tidak lupa kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pemirsa ACTV Allah muliakan, pada pagi ini di Ustadz Menjawab kita akan berbicara satu tema yang agak unik yang belum pernah disampaikan dalam kesempatan Ustadz Menjawab sebelumnya, yaitu kita akan berbicara satu tema, yaitu metode mudah belajar mengajar bahasa Arab. Bersama kita sudah hadir dua orang ustadz yang sudah sangat populer di Banda Aceh dan juga di Aceh secara khusus. Beliau pertama sekali bernama Dr. Andes Haji Usman Hussein MAG. Beliau adalah dosen bahasa Arab di UIN Araniri, Banda Aceh. Kemudian yang kedua di sebelah beliau adalah bernama Tengku Haji Hasanuddin MED. Ya. Beliau lebih dikenal dengan Sudan. Ya. Nah, bersama dua narasumber ini kita akan berbicara tema yaitu belajar metode mudah belajar mengajar bahasa Arab. Para pemirsa ACTV Allah muliakan, kita ketahui bersama bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling kaya, ya. Dan Al-Quran juga diturunkan dengan bahasa Arab. Bila kita lihat dari kitab-kitab yang berbicara tentang bahasa Arab ini, maka memang bahasa Arab harus memiliki beberapa kemampuan untuk menguasainya. Nanti dibahas secara khusus oleh dua narasumber. Di antaranya apabila misalnya kita ingin memahami kitab, ya, fahmul kutub, maka sudah pasti harus diawali dengan dua ilmu dasar yang paling pokok dari ilmu-ilmu bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu dan sharaf. Nah, dua narasumber kita ini adalah telah menyusun beberapa buku berkaitan dengan nahwu saraf ini. Saya ingin kenalkan kepada para pemirsa sekalian. Yang pertama tulisan dari Dr. Andes Haji Usman Hussein MAG. Nama kitab yang beliau tulis adalah Ta'allumul Lughah Al-Arabiyyah, Tarkib, Muhadatsah, dan Qiraah. Nah, ini cukup praktis, ya. Kita bisa lihat berbeda metode dari kitab-kitab bahasa Arab yang kita kenal selama ini. Kemudian berikutnya juga ini tulisan dari Haji Hasanuddin, magister, ya. Ini nama kitab beliau adalah At-Tatbiq As-Sarfi fi Dhawi Manhajil Awsat. Ya. Ini metode Awsat, cara cepat membaca kitab dan menguasai bahasa Arab dengan saraf. Nah, jadi dari dua ilmu bahasa yang kita sebut tadi, ternyata untuk lebih cepat adalah dengan menguasai saraf, ya. Saraf itu tentu lebih utama untuk dipelajari daripada nahwu, ya, karena saraf itu bicara masalah bentuk perubahan kata, kalau nahwu adalah kedudukan sebuah kata dalam kalimat. Baik, ada beberapa kitab-kitab yang lain yang telah beliau tulis, ya, oleh Tengku Hasanuddin Al-Magister, dan ini menjadi cara pembelajaran baru bagi kita dalam zaman now ini. Nah, baik Tengku, ini metode belajar mengajar bahasa Arab ini memang selama ini saya kenal sebagai metode yang membuat orang malah terasa belajar bahasa Arab itu sangat susah. Kalau dulu itu sering kita dengar istilah pungonahu, ya kan? Itu bahasa-bahasa masa lalu. Tapi di zaman ini kita sudah jarang mendengarkan ada orang yang pungonahu. Apakah karena sudah belajar dengan metode baru atau bagaimana? Silakan Tengku menjelaskan.
Pertama-tama, minggu yang lalu ada suatu yang menarik. Ali Mayu, Hmm. beliau mengatakan begini, Hmm. kita ini coba jangan masuk ke hutan, nanti sampai sana itu meraba-raba, kita tidak menentu lah. Coba naik helikopter, kita lihat bahwa ini tempatnya ini begini, itu nampak pegunungan, nampak itu semua. Artinya jangan maksud beliau itu apa? Jangan kita masuk dulu misalnya ke nahu yang sangat sulit itu. Oh Tapi ya ya. coba Hmm. permulaannya itu bagaimana? Betul sekali. Permulaannya itu bagaimana? Ya ya. Jadi beliau mengajak itu yang lebih ke permukaan dulu, bagaimana itu? Lebih sederhana. Lebih sederhananya bagaimana? Hmm. Itu yang diajak pertama adalah coba kita sederhana. Hmm. Jadi dalam hal ini beliau mengajak bahasa itu kan dengar ucap. Dengar ucap, betul. Coba kita ajarkan bahasa itu seperti anak belajar bersama. Apa bahasa Indonesia, bahasa Aceh, bahasa ibu. Betul. Nah, tentunya si anak itu bertanya mak nyopo. Iya, iya. Mahada kan itu. Mahada, betul. Mahadihi. Nanti jawab. Nyo kue. Ada kak misalnya gitu. Iya, betul. Jadi coba itu. Tapi saya inginkan ini semuanya harus yang mengajar tuh khabir, orang pengalaman. Oke. Artinya dia bisa menjawab secara pola yang benar. Nah, ini saya bandingkan begini. Orang Aceh itu bisa berbahasa Aceh itu dengan benar. Gonyan geja, tidak ada gonyan kaja. Itu kan salah. Betul. Jadi Ya. kan begitu. Coba terus pola kita berhafal. Nah, jadi metodenya antara lain itu samia, dengar ucap tiap hari begitu. Maka seorang pengajar sebenarnya diinginkan tuh punya khibrah, pengalaman mengajar tuh harus betul-betul. Ya. Jadi kalau tidak ada pengalaman mengajar, kita ada suatu mau mengucapkan apa? Itu kan itu masalahnya. Ya. Jadi diinginkan itu pengajarnya memang betul-betul menguasai bahasa Arab, betul-betul menguasai nahu, tapi harus saya katakan tuh dengan pola-pola nahu yang sederhana. Kemudian yang diharapkan lagi juga, ini saya ada pelatihan di Arab Saudi, pulanglah Anda ke Indonesia, katanya jangan mengajar, tapi coba iksab, dengan iktisab. Artinya si anak itu, si murid ini memperoleh bahasa, bukan belajar bahasa. Kalau mau peroleh, saya berikan suatu, dia peroleh. Sama dengan saya iksabul lughah namanya. Mengusahakan dia peroleh. Iktisab, dia berusaha untuk memperoleh bahasa. Betul. Nah, jadi dengar, dengar, gunakan cakapan. Dengar itu saja sebenarnya. Dengar ucap itu. Masya Allah, luar biasa. Itu bahasa Arab. Ini kejadiannya pernah begini. Ada tentara Amerika yang tersesat dalam Perang Dunia Kedua itu, tersesat di Jerman. Dia tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Lalu dia harus hidup, bagaimana? Lalu dia dia minta kerja pada toko roti untuk jualan. Jadi dia ambil roti itu, dia jual kepada orang. Tapi sepatah kata pun bahasa Jerman tidak tahu. Setiap dia jualkan tuh cuma ketawa. Dia cari perang untuk apa diucap. Lalu ini, dia pahami. Dia ucap ini nampaknya maksudnya. Terus kembalinya uang itu terus ketawa saja. Tapi dalam tempo 1 minggu dia udah punya mufradat, vocab yang banyak. Tapi saya komunikasi. Ini juga saya ajak pertama-tama kita adalah mari bahasa Arab ini kita komunikasi. Dan kemarin juga ada sesuatu yang menarik, misalnya berapa mufradat yang diperlukan. Saya katakan itu tidak banyak. 200 menurut coba ini apa ada yang di sekitar kita gunakan terus 200 mufradat itu sudah mulai komunikasi. Masya Allah. Saya katakan 800 mufradat sudah sangat lancar. Tapi si anak ini jangan kita bawa ke airport. Karena bahasa di airport dah. Ini ada visa, ada punya paspor, ada itu lain. Tapi kalau udah modern ya. Kalau untuk lingkungan itu cuma 800 sudah sangat mudah. Masya Allah. Jadi gitu. Baik, ini yang kedua kita tanya kepada Tengku Hasanuddin Al-Magister ya.
Kalau dibahasakan yang lain MED ya, Magister Education. Nah, itu Inggrisnya. Baik, di sini kita juga melihat buku tulisan beliau ya, namanya kita sudah bacakan tadi, At-Tatbiq As-Sarfi fi Dhawi Manhajil Awsat ya, penerapan metode ilmu saraf. Kalau saya tidak salah terjemah seperti itu, nanti mungkin beliau lanjutkan. Yang benarnya fi Dhawi Manhajil Awsat ya, dalam cahaya ya. Dalam apa? Nuansa. Dalam nuansa. Dalam nuansa metode Awsat. Ya. Oke. Nah, di sini beliau berikan poin-poin yang bisa dikuasai dengan kita mempelajari buku ini, yaitu di sisi pemahaman kitabnya, kemudian juga ada muhadasahnya, ada insya dan ada tarjamah. Nah, apa keunikan dari buku ini dibanding dari buku-buku bahasa Arab yang lainnya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tujuan belajar bahasa Arab. Baik, boleh. Belajar bahasa Arab secara umum ada dua. Ada dua. Yang pertama tujuan agama. Arti tujuan agama apa? Apa itu mempelajari Al-Quran dan hadis. Iya. Al-Quran dan hadis tentu harus menguasai ilmu nahwu dan saraf. Betul sekali. Yang kedua yang pertama tujuan agama, yang kedua tujuan hadful ittisali. Arti hadful ittisali artinya tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi artinya kita menguasai, artinya ingin berkomunikasi dalam bahasa Arab. Betul. Maka dalam bahasa Arab itu, dalam metode pengajaran bahasa itu ada 4 kemahiran dalam berbahasa Arab. Yang pertama itu kemahiran istima', yang kedua kemahiran kalam, yang ketiga mungkin kemahiran bisa diterjemah kitabah, bisa yang diterjemah keempat ya kemahiran itu. Yang pertama kemahiran artinya keterampilan mendengar. Okay. Nah, artinya mendengar, bagaimana kita mendengar orang Arab berbicara itu. Tentu perlu alat-alat atau metode-metode atau media-media supaya kita bisa mendengar ucapan bahasa Arab. Kemudian ada maharah kalam. Maharah kalam artinya keterampilan percakapan, artinya komunikasi. Tentu perlu juga itu metode-metode dalam mengkomunikasi bahasa Arab yang dengan baik dan mudah. Betul. Itu perlu juga metode. Kemudian ada juga maharah qiraah. Tujuan qiraah itu al-fahmu, artinya memahami, artinya betul. keterampilan membaca. Membaca itu dituntut juga itu nahwu. Tentu nahwu itu yang pertama tujuannya baris artinya membaris kitab. Yang kedua itu untuk memahami makna. Kalau salah pahami makna, kalau kita agak paham nahwu, tentu maknanya itu akan sulit juga. Kemudian ada juga keterampilan menulis. Di sini mungkin menulis ya artinya ada tingkatan-tingkatannya menulis. Untuk tingkatan TK, ada tingkatan min, ada tingkatan sanawiyah, ada tingkatan itu punya tingkatan masing-masing. Kemudian saya juga mengajar di beberapa daerah dan juga pernah meneliti, artinya observasi langsung ke daerah-daerah atau wawancara dengan guru-guru, khususnya mungkin daerah-daerah terpadu lah, atau daerah-daerah beberapa daerah. Mungkin di sini mungkin secara umum sudah paham bagaimana tentang daerah terpadu, kemudian daerah salafi. Betul. Kemungkinan kalau biasanya daerah salafi itu dia itu nahwu saraf, kan itu sudah mantap. Artinya lebih ditekan kepada nahwu saraf. Betul sekali. Mungkin ini metode yang diajarkan pada masa dahulu, yaitu metode terjemah wal qawaid. Metode terjemah wal qawaid. Jadi metode terjemah wal qawaid itu metode yang lalu itu. Metode pada masa lalu. Sehingga para pakar-pakar pendidikan bahasa Arab dia melihat di sini ada kejanggalan, artinya mengabaikan komunikasi bahasa Arab, karena tujuan belajar bahasa Arab itu hadful ittisali, tujuan komunikasi. Betul. Yang pertama tujuan agama, hadful dini, tujuan agama. Tentu dia itu mempelajari Al-Quran dan hadis. Mungkin dari pakar pendidikan bahasa Arab dia di Timur Tengah dia melihat artinya ini artinya mengabaikan komunikasi dalam bahasa Arab. Sehingga dia membuatlah metode artinya ada macam-macam metode dalam pendidikan, karena metode itu bersifat dinamis, artinya berubah dia, karena dia sesuai dengan perkembangan anak. Kan? Jadi tidak sama. Sehingga lahirlah bermacam-macam metode.
macam metode di Timur Tengah. Sehingga saya melihat Ini di mana nih? Ah, Kira-kira inspirasi mengambil metode ini? inspirasinya gini, saya ngajar, kan ngajar di Dayah, ada beberapa daerah terpadu. Saya ngajar ada beberapa kitab, kitab saraf Kailani. Kailani. Katakanlah di daerah terpadu itu mungkin dalam 1 minggu dia 2 jam, belajar bahasa Arab 2 jam. Tentu kalau orang Dayah itu kemudian orang yang paham tentang ini pasti dia ini agak sulit bagaimana untuk mencapaikan target tujuan pembelajaran bahasa Arab. Betul sekali. Sehingga saya membuatlah sebuah sebuah gebrakan, kan? Artinya sebuah modul, artinya dalam bentuk, artinya dia harus bisa menguasai seperti yang saya terangkan tadi. Iya. Yang pertama komunikasi, menterjemah, kemudian sesuaikan dengan metode OSAT. Artinya metode OSAT itu adalah metode Timur Tengah. Jadi saya gabungkan, dan saya padukan antara metode OSAT, metode Timur Tengah dengan metode dengan kebudayaan di Aceh atau di Indonesia. Sehingga paham, kan? Artinya dengan bahasa-bahasanya mudah. Seperti itu mungkin saya buat, kalau istilah dalam media pembelajaran bahasa Arab itu ada kharitatul fahim, peta konsep. Di peta konsep itu perlu, artinya supaya mereka itu tahu dasarnya langsung meresap, ya kan? Artinya itu merangsang. Iya, betul. Kemudian saya terjemah dalam dalam bahasa Arab. Jadi seperti misalnya isim fa'il dengan sigat mubalaghah, dia beda maknanya. Atau kita bilang isim fa'il itu misalnya pelit, ya kan? Artinya pelit. Bakil, kalau kita bilang bakil berarti dia itu tidak melekat pelitnya itu dalam hati. Kalau kita bilang bakil, itu berarti istilahnya itu dia sudah melekat dalam dirinya. Maka saya terjemah itu dengan dalam bahasa Indonesia supaya membedakan dalam penerjemahan bahasa Arab. Baik, kira-kira perbedaan terjemahan dari isim fa'il tadi dengan sighah mubalaghah tadi bagaimana mungkin dalam terjemahan? Kalau dalam isim dengan contoh bakhil. Misalnya itu kita bilang jahil. Jahil. Kalau jahil itu bodoh. Kan? Jahil itu bodoh. Orang bodoh. Dia itu artinya jahilnya itu belum melekat pada hatinya. Kalau kita bilang jahal, kan? Itu dia melekat, artinya sudah betul-betul melekat dalam hatinya. Atau istilahnya itu iri. Kalau jahil bisa juga. Bisa juga isim fa'il, kan? Sigat mubalaghah. Kemudian bisa juga hasad, kata-kata hasad. Hasid. Kalau kita bilang hasid itu artinya irinya itu biasa saja irinya, belum melekat. Kalau kita bilang sigat mubalaghah itu hasud, itu dia itu sudah melekat irinya itu. Betul. Mungkin dalam kita itu secara praktis, artinya semua mencakup materi yang di kitab-kitab kalian itu saya masukkan itu artinya dengan media. Maka saya bilang itu mungkin dalam kitab ini saya bilang itu istilah itu oli. Ilmu itu sudah ada semua, ya kan? Ilmu syara, ilmu sudah ada semua. Jadi saya bilang sama mereka ini saya oli, tergantung oli. Kalau oli yang kuat berarti misalnya oli yang paling kuat. Artinya untuk memudahkan, artinya untuk mempercepatnya. Maka saya bilang ini adalah media yang saya ajarkan, yang saya terapkan di situ adalah untuk mempermudah santri atau pelajar dalam menguasai bahasa Arab. Tentu di situ mungkin dari segi komunikasi, segi cara menerjemah, artinya mencakup 4 kemerahan yang tadi. Mungkin kalau istimak tidak ada, kan? Artinya mencakup daripada muhadasah, artinya percakapan, kemudian mencakup dari segi qiraah, kan? Kemudian mencakup dari segi pemahaman. Betul. Baik. Ini baik, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.